Dan selanjutnya marilah kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para ketua dan pimpinan lembaga tinggi negara yang hadir, para Menko, para Menteri, seluruh gubernur, bupati, dan wali kota, yang saya hormati para sekretaris daerah, para kepala Bapeda dari seluruh tanah air, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Sekarang ini kita dihadapkan kepada situasi yang tidak mudah, tantangan yang tidak gampang. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2%. Dampak runtutan dari COVID juga masih terasa sampai sekarang. Kita tahu beberapa negara telah masuk pada resesi, Jepang, Inggris, dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju ke sana, menuju pada resesi. Oleh sebab itu, kehati-hatian kita dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran betul-betul harus prudent, betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah kita buat. Dan betul-betul memperhatikan skala prioritas. Karena sekarang ini semua negara takut dan sangat ketakutan terhadap 3 hal. Yang pertama, harga minyak. Yang kedua, masalah bunga pinjaman. Semua pada takut masalah itu, karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal itu akan sangat besar. Sekali lagi, oleh sebab itu kita harus betul-betul hati-hati dalam mengelola setiap rupiah anggaran yang kita miliki. Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang. Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka menengah. Dan masuk ke tahunan kita masing-masing juga telah memiliki rencana kerja pemerintah atau RKP. Tetapi yang belum adalah sinkron atau tidak dengan rencana besar yang kita miliki. Ini yang belum.
Oleh sebab itu, sinkronisasi itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan. Jadi, dibangun lagi irigasi primernya. Jadi, tapi irigasi sekunder, irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan. Airnya kan enggak sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Membangun pelabuhan, pelabuhan dibangun oleh Kementerian Perhubungan. Tapi jalan, mestinya ini daerah, jalan menuju ke pelabuhannya, meskipun hanya pendek, mungkin hanya 5 kilo, hanya 4 kilo, tidak dikerjakan. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama. Semuanya harus inline dengan tadi RPJP, RPJM, RKP, semuanya inline kementerian sampai ke daerah itu harus segaris. Oleh sebab itu saya juga ingin mengingatkan kepada kementerian juga, kalau punya rencana itu disampaikan ke daerah yang ingin ketempatan. Ketuk pintu, kula nuwun siap ndak kita bangun waduk, tapi irigasi sekunder dan tersiernya daerah. Kalau enggak sanggup geser ke provinsi yang lain. Tapi biasanya memang kalau gubernur, bupati, wali kota ditanya sanggup, sanggup Pak, sanggup Pak. Begitu sudah selesai, waduh berat Pak kita Pak, APBD kita habis Pak untuk ini, untuk ini. Padahal sudah sanggup itu di depan. Inilah yang saya sampaikan, perlunya sinkronisasi. Dan kunci itu ada di Sekda dan ada di Bapeda. Karena yang ngurus ke DPRD, Bapeda Sekda itu yang harian itu ngurus ke sana. Kita telah membangun bendungan sampai saat ini selama 10 tahun sudah 42 bendungan dan akan selesai mungkin 60-an, insya Allah tahun ini akan menjadi 60-an, atau kalau meleset-meleset dikit ya menjadi 54. Karena yang lain dikebut tapi bisa selesai, bisa tidak, tapi pasti akan selesai insya Allah. Kemudian jalan tol 2049 kilometer. Jalan nasional 5.833 kilometer. Selesai. Pelabuhan baru 25. Airport baru, bandara baru 25. Tapi ini tidak cukup. Kalau jalan tol sudah dibangun, Bapeda mestinya melihat disambungkan kemana. Ini kan utama, poros utamanya. Terus disambungkan kemana? Sambungkan ke wilayah pariwisata. Sambungkan ke wilayah perkebunan, wilayah produktif. Sambungkan ke wilayah pertanian yang produktif. Sambungkan ke sentra-sentra kerajinan. Itu harusnya yang mengerjakan daerah. Tetapi kalau memang betul tidak sanggup, ya sampaikan ke pemerintah pusat. Pak, ini ada rencana menuju ke kawasan sentra kerajinan sarung misalnya, sentra kerajinan mebel misalnya, tapi kami enggak sanggup. Sekarang sudah ada, bisa dikerjakan dengan impres jalan daerah.
Tahun lalu habis 14,6 triliun untuk perbaikan jalan-jalan daerah yang rusak. Tahun ini disiapkan lagi 15 triliun. Tapi prioritas mana yang menimbulkan return ekonomi? Jangan sampai hanya jalan, hanya dipakai untuk harian saja, tetapi harus ada, oh ini jalan logistik, oh ini jalan menuju ke sentra produktif untuk pertanian, untuk perkebunan, itu produktif dan menimbulkan return ekonomi. Itu yang harus mulai dikalkulasi, mulai dihitung dan kemudian diputuskan di daerah. Waduk misalnya, bukan hanya untuk pertanian saja, tetapi juga untuk air baku. Tapi yang terjadi, pipa utamanya selesai, sambungan ke rumah tangganya yang belum. Kenapa belum? Karena PDAM-nya selalu rugi, sehingga nggak mampu untuk membangun sambungan ke rumah tangga. Mestinya itu disupport oleh APBD dari daerah. Tapi sampai saat ini tidak ada yang berjalan. Itu tambahan sambungan rumah tangga untuk air minum. Oleh sebab itu kemarin saya sampaikan kepada Menteri Bappenas, ya udah disiapkan lagi Inpres untuk sambungan rumah tangga yang berkaitan dengan air minum. Tapi jangan semuanya itu pemerintah pusat. Ini kalau didengar Inpres jalan daerah, Inpres sambungan ke rumah tangga untuk air minum, alhamdulillah, alhamdulillah, Bapak Ibu ngerjain yang mana? Ini yang harus kita pikirkan bersama-sama agar apa yang kita telah bangun itu betul-betul bisa produktif. Karena rakyat membutuhkan. Oleh sebab itu, sinkronisasi penyusunan RKP tahun 25 harus berdasarkan prinsip yang pertama, sekali lagi, programnya harus inline, harus seirama, jangan sampai pusat ke kanan, daerah ke kiri, kehilangan kita akan kehilangan. Semuanya harus inline, semuanya harus seirama. Misalnya pusat ingin meningkatkan produksi pangan, daerah malah mengkonversi sawah menjadi properti. Enggak sinkron namanya. Yang kedua, jadi yang pertama tadi program harus inline, kemudian yang kedua, program harus berorientasi hasil. Harus ada return ekonominya. Oleh sebab itu harus fokus, jangan sampai ini bolak-balik saya sampaikan, yang namanya anggaran itu diecer-ecer kepada dinas-dinas semuanya diberi, enggak ada mana yang skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10%, anggaran semua diberi 10%. Enggak jelas skala prioritasnya yang mana. Jangan sampai anggaran dipakai untuk rapat-rapat kebanyakan dan studi banding yang kebanyakan. Adalah itu masa lalu, tapi masa depan jangan sampai itu terjadi lagi. Kemudian yang ketiga, program harus tepat sasaran dan strategis. Artinya APBD, APBN itu betul-betul manfaatnya kelihatan.
karena tepat sasaran. Jangan sampai ada, saya lihat, anggaran untuk stunting, puskesmas, diberikan ke puskesmas, jadinya pagar puskesmas. Ada, jangan bilang nggak ada, ada. Nggak ada hubungannya. Stunting sama pagar ada. Oleh sebab itu saya berharap Musrenbangnas ini bisa menjadi sekrup penyambung agenda pembangunan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Agar semuanya inline, semuanya seirama, dan semuanya tepat sasaran, dan nanti hasilnya betul-betul dirasakan oleh rakyat. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Musrenbangnas 2024 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa pemirsa, baru saja kita dengarkan arahan dari Presiden Joko Widodo terkait dengan penyusunan rencana kerja pemerintah atau RKP di tahun 2025. Tentu sudah ada poin-poin yang ditekankan tadi oleh Presiden Joko Widodo. Prinsipnya adalah RKP 2025 diharapkan dapat mensinkronkan antara pembangunan pusat dan daerah, berorientasi pada hasil, dan juga program-program yang tepat sasaran. Tentunya ini untuk menunjang dan melakukan percepatan atau akselerasi untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan. Nah, selanjutnya pemirsa, untuk lebih mendalami terkait dengan arahan yang tadi sudah diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo, kira-kira akan seperti apa nanti RKP tahun 2025 ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama dengan narasumber kami yang kedua. Sudah ada Bapak Alex Octavianus, Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN Bappenas. Selamat pagi Pak Alex. Pagi Mbak Marcel. Baik Pak Alex, langsung saja kita ingin minta tanggapannya, kesanggupannya dari kementerian terkait dengan penyusunan RKP. Bagaimana jawaban atas arahan dari Presiden? Ya, tentunya apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi akan menjadi catatan penting bagi kita bersama dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan ini. Jadi perencanaan itu kan tidak hanya disusun oleh pemerintah pusat ya, juga disusun oleh pemerintah provinsi dan disusun juga oleh pemerintah kabupaten kota. Nah, ketika ini menjadi satu kesatuan yang utuh, apa yang direncanakan oleh pemerintah pusat juga didukung oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sebaliknya juga sama. Pembangunan yang dilakukan oleh provinsi dan kabupaten kota juga ditunjang oleh pemerintah pusat, maka tentu saya sangat yakin akselerasi untuk mencapai kemajuan itu akan semakin terwujud begitu ya. Sehingga apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebenarnya itu menggambarkan beberapa realita yang terjadi, bahwa perencanaan pembangunan dan juga pembangunan kita di beberapa titik masih perlu kita optimalkan sinkronisasinya. Ya, saya kira ini catatan penting nih bagi kami, ini teguran yang menumbuhkan semangat kembali gitu ya, untuk semakin memperkuat sinkronisasi perencanaan terutama antara pusat dan daerah. Demikian Mbak Marcel. Ya, teguran yang bisa memotivasi ya. Tadi Pak Presiden juga menyampaikan yang masa lalu sudahlah ya. Sekarang kita fokus ke depan bagaimana mengatur rencana kerja pemerintah 2025. Nah Pak Alex, tadi juga sebelum arahan dari Presiden Joko Widodo, kita melihat ada penghargaan kepada daerah-daerah yang pembangunannya ini sudah disusun sedemikian rupa baiknya. Apa saja sebetulnya menjadi kriteria, dan mungkin bisa disampaikan lagi Pak untuk juara-juaranya tadi siapa saja? Ya Mbak Marcel, kalau juara-juaranya kita tadi sudah mendengar ya, ada Jawa Barat dan seterusnya. Jadi saya memang orang Jawa Barat, jadi saya ingat Jawa Barat, nah gitu. Jadi memang pengumuman itu tadi yang baru tahu itu adalah pada saat diumumkan itu, saya juga baru tahu itu pemenangnya siapa saja. Dan memang ini kaitannya dengan bagaimana pembangunan di daerah itu dilaksanakan. Sehingga penilaian untuk memberikan penghargaan pembangunan daerah itu dilaksanakan secara paripurna.
dimulai dari perencanaan yang berkualitas, kemudian bagaimana kemudian hasil-hasilnya juga bisa berdampak bagi masyarakat. Nah, itu tadi yang juga ditekankan oleh Bapak Presiden. Nah, untuk mencapai hasil yang bermanfaat itu juga dibutuhkan inovasi-inovasi. Jadi paling tidak ada 3 komponen besar di dalam penilaian penghargaan pembangunan daerah. Jadi perencanaan yang berkualitas, kemudian hasil yang bermanfaat, dan bagaimana inovasi-inovasi itu terus dilakukan untuk mencapai tujuan dari pembangunan. Nah, ini sudah dilakukan beberapa kali oleh Bappenas gitu, dan Bapak Presiden selalu berkenan untuk menyampaikan penghargaan kepada daerah-daerah yang bersangkutan gitu. Jadi ini satu upaya juga untuk mengawal tadi yang apa disampaikan oleh Bapak Presiden, bagaimana sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah itu bisa semakin kita perkuat. Jadi kalau dilihat detailnya Mbak Marcel, di bagian perencanaan itu juga dinilai itu seberapa sinkron perencanaan di daerah itu dengan program-program di pembangunan nasional. Nah, itu ada penilaian khusus untuk daerah-daerah yang memang bisa mensinkronkan perencanaan daerahnya dengan pembangunan nasional. Nah, tentu ini memberikan 2 manfaat. Yang pertama adalah pembangunan nasional akan akselerasi pencapaian akan semakin baik. Dan yang kedua tentunya ketika itu dilakukan oleh daerah, bagaimana rasa kepemilikan dari daerah itu akan semakin besar. Dan tentunya ini juga akan menjawab tantangan-tantangan pembangunan di daerah, karena daerah pasti paham itu apa masalah yang mereka hadapi. Demikian Mbak Marcel. Nah, dengan diberikannya penghargaan tadi, tentu kita harapkan juga bisa memacu motivasi ya daerah-daerah lain untuk melakukan hal yang sama bagi daerahnya sendiri. Bagaimana kemudian keberhasilan di suatu daerah yang bisa dikatakan sudah lebih maju, mendapat penghargaan, bisa diduplikasi tapi sesuai juga dengan konteks daerah masing-masing. Ya, menarik Mbak Marcel. Jadi dalam kerangka penghargaan pembangunan daerah, sebenarnya kami bukan semata-mata memberi penghargaan. Jadi kami memang tajuknya nama adalah penghargaan pembangunan daerah, tetapi pada dasarnya ini adalah sebuah evaluasi kreatif yang kami lakukan untuk melihat bagaimana kemajuan pembangunan di masing-masing daerah, sehingga nanti kita bisa tahu daerah mana yang perlu kita support lebih kuat, baik itu peningkatan sumber daya manusianya dan seterusnya, dan bagaimana daerah-daerah yang terbaik itu bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah yang lain. Jadi bagi daerah-daerah pemenang itu nanti kami akan buatkan sebangsa kayak buku-buku gitu, buku yang menggambarkan inovasi keberhasilan pembangunan di beberapa daerah. Dan ini akan menjadi contoh baik bagi daerah-daerah lain. Nah, Mbak Marcel dan teman-teman mungkin bisa cek ya kepada daerah-daerah yang menjadi pemenang penghargaan pembangunan daerah, itu seringkali mereka mendapatkan kunjungan dari daerah lain untuk sama-sama belajar bagaimana sih kok bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, tentu ketika implementasinya tidak bisa di-copy 100% juga, karena pasti akan menghadapi lingkungan yang berbeda nih. Inovasi yang baik di satu daerah tentu perlu disesuaikan ketika itu akan direplikasi di tempat lain. Nah, ini proses ini yang kami lakukan bersama teman-teman di daerah. Demikian Mbak Marcel. Ya. Baik, kita untuk lebih mempertajam lagi sekaligus juga refresh lagi nih bagaimana laporan penyusunan RKP 2025. Pak Alex dan pemirsa, kita akan lihat lagi bagaimana laporan yang disampaikan oleh Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam pembukaan hari ini. Berikut ini. Selama masa pemerintahan Bapak Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi stabil dan terjaga pada kisaran 5%. Tingkat kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 1 digit dari 11,25% pada Maret 2014 menjadi 9,36% pada Maret 2023. Penyediaan lapangan kerja juga meningkat per tahun hampir 3 kali lipat dari 1,87 juta orang pada tahun 2014 menjadi 4,55 juta orang pada tahun 2023. Pemerataan pembangunan juga menunjukkan tren positif dengan penurunan rasio Gini dari 0,406 pada Maret 2014 menjadi 0,38 pada Maret 2023. Selain itu, nilai tukar petani meningkat dari 102 pada tahun 2014 menjadi 112,46 pada tahun 2023. Kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Indeks pembangunan manusia naik lebih dari 5 poin, dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 74,39 pada tahun 2023. Kita juga patut berbangga bahwa Indonesia berhasil mencapai kategori negara upper middle income pada tahun 2019, sedikit turun kemudian naik kembali, dan pada tahun 2020 kita mencapai 4.095 US dollar kapita.
Dan lebih lanjut, pada selama 13 tahun terakhir ini, PDB nominal Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat, dari 0,75 triliun US dollar menjadi 1,4 triliun US dollar pada tahun 2023. Berbagai bauran kebijakan yang bersifat akomodatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas makroekonomi mendukung pertumbuhan PDB nominal dalam waktu 13 tahun terakhir ini. Di tatanan global, peranan ekonomi Indonesia semakin meningkat dan signifikan. Selama 10 tahun terakhir, kontribusi ekonomi Indonesia terhadap perekonomian global meningkat menjadi 2,5%. Hal ini ditunjukkan juga naiknya posisi Indonesia dari posisi ke-10 pada tahun 2014 menjadi posisi ke-7 pada tahun 2023 berdasarkan purchasing power parity. Dan ini lebih baik dibandingkan negara-negara seperti Brasil, Inggris, dan Prancis. Capaian pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kontribusi ekonomi Indonesia pada perekonomian global turut didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan infrastruktur. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia tergambar dari perbaikan capaian pendidikan dan kesehatan. Selama 10 tahun masa pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, rata-rata lama sekolah semakin meningkat dan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi membaik. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan usia harapan hidup yang naik konsisten hingga usia 72 tahun serta prevalensi stunting yang menurun. Hal tersebut didukung dengan kenaikan pesat cakupan jaminan kesehatan nasional yang menjadi jaminan kesehatan sosial terbesar di dunia. Pembangunan infrastruktur di Indonesia bertumbuh sangat pesat selama 1 dekade terakhir. Panjang jalan tol yang terbangun dan beroperasi meningkat 3 kali lipat. Pembangunan jalan baru sejak tahun 2015 juga meningkat sebesar 5.834 km. Penyediaan akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi layak, listrik juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah mencetak percepatan pembangunan yang luar biasa. Dan sebagian besar juga ditetapkan sejumlah instruksi Presiden atau Inpres pada sektor jalan, sanitasi, dan sebagainya. Untuk pemerataan kualitas infrastruktur jalan misalnya, didukung oleh Inpres nomor 3 tahun 2023 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah. Pada sektor sanitasi juga diperkuat dengan Inpres nomor 1 tahun 2024 tentang percepatan penyediaan air minum dan layanan pengelolaan air limbah domestik. Hadirin yang saya hormati, pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah Indonesia hingga saat ini telah mengalami kemajuan sebesar 80,82% dari target pembangunan tahap pertama, di mana pembangunan tahap pertama difokuskan di kawasan inti pusat pemerintahan dengan beberapa infrastruktur prioritas untuk membentuk satu kawasan kesatuan ekosistem kawasan yang utuh. Beberapa di antaranya merupakan landmark atau penanda utama kota, yaitu Istana Presiden dan lapangan upacara, sumbu kebangsaan serta gedung perkantoran, kementerian, lembaga, hunian aparatur sipil negara, dan personal pertahanan dan keamanan, infrastruktur sumber daya air, serta jaringan jalan akses utama termasuk jalan tol yang dibangun melalui pendanaan APBN. Jaringan listrik dan telekomunikasi yang didukung oleh BUMN, fasilitas sarana dan prasarana dasar maupun penunjang seperti rumah sakit dan sekolah bertaraf internasional, sarana olahraga yang didukung oleh kontribusi dan peran aktif para pengusaha dan pihak swasta dalam negeri. Sementara itu, melalui Otorita Ibu Kota Nusantara, komitmen permintaan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara terus meningkat yang ditunjukkan melalui 5 kali pelaksanaan groundbreaking oleh Bapak Presiden sendiri. Dan total bernilai 49,6 triliun rupiah. Memperhatikan kemajuan pembangunan tersebut, kami yakin bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara akan berjalan sesuai dengan rencana, sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang. Kementerian Bappenas mengawal keberlanjutan perencanaan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta mendorong pengembangan daerah mitra di sekitar sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen perencanaan jangka panjang untuk menjadi pedoman bagi pemerintahan berikutnya.
Pemirsa, itulah tadi cuplikan pernyataan dari Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait dengan laporan penyusunan RKP tahun 2025 yang tentunya nanti akan diselaraskan pula menampung sejumlah arahan dari Presiden Joko Widodo, dan setelah ini juga masih akan ada sejumlah sesi-sesi pengayaan baik itu dari menteri-menteri terkait seperti Menteri Keuangan dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, sebagai closing statement pemirsa untuk Musrenbangnas 2024 pada hari ini, saya ingin meminta tanggapan dari Pak Alex lagi nih soal sinkronisasi. Itu menjadi poin yang sangat ditekankan oleh Presiden Joko Widodo, apalagi mengingat 2025 ini adalah tahun transisi. Ya. Apa yang selanjutnya akan langsung dilakukan dalam RKP 2025 ini untuk menjamin sinkronisasi? Ya, Mbak Marcel dan para pemirsa, pasca sesi arahan Presiden itu kami akan menggelar diskusi terkait dengan bagaimana sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah di masa transisi. Jadi saya agak meng-highlight di masa transisi gitu ya. Karena sinkronisasi ini juga biasa kita lakukan, tetapi praktik berbeda mungkin bisa kita laksanakan di masa transisi ini. Ketika tahun 2025 itu adalah transisi dari dokumen perencanaan jangka panjang 2005-2025 ke 2025-2045, juga transisi dokumen perencanaan jangka menengah karena adanya pergantian presiden, dan juga ini transisi ke pimpinan pemerintahan baik di level pusat, nasional gitu, maupun nanti di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Sehingga ini butuh upaya-upaya khusus untuk kita bisa mensinkronkan kembali dokumen-dokumen perencanaan kita, karena perencanaan itu akan menjadi titik awal dalam kita mendesain program-program di penganggarannya. Jadi kalau kita gagal di dalam perencanaannya, mensinkronkan perencanaannya, ini agak berat kita mensinkronkan sampai kepada penganggarannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada semua pihak yang terlibat untuk mari kita sama-sama bahu-membahu gitu untuk mendukung perencanaan pembangunan ini. Nasional dibantu oleh daerah, daerah pasti diperhatikan oleh nasional. Praktek-praktek gotong royong yang selama ini sudah kita lakukan, saya kira itu menjadi teladan yang baik bagi kita untuk semakin mempererat ini sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah. Bukan berarti selama ini tidak sinkron. Nah, yang disampaikan Bapak Presiden tadi contoh-contohnya, dan itu menjadi pengingat bagi kita bersama. Saya kira begitu, Mbak Marcel. Ya. Baik, terima kasih Pak Alex Octavianus. Kita akan nantikan bersama hasil dari Musrenbangnas 2024 ini yang akan disahkan pada bulan Juni nanti ya Pak. Dan kita juga nantikan kiprah kelanjutan kerja pemerintah di tahun 2025, tahun yang begitu penting. Terima kasih sekali lagi Pak Alex. Kita akan ikuti selanjutnya seperti apa. Dan pemirsa, demikianlah live event Musrenbangnas 2024 langsung dari Jakarta Convention Center Jakarta. Terima kasih Anda telah bergabung dalam live event kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.